وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Dan di sini kan tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah, hijrah saja kamu, pindah saja kamu dari Mekah. Tapi diberi isyarat oleh Allah melalui ayat ini, bumi Allah itu luas. Gitu. Nah, kalau seseorang itu menggunakan akal sehatnya, kalau begitu, ada peluang di tempat lain kita melaksanakan ajaran Allah di tempat lain. Nggak harus kita berdiam diri di sini saja, gitu lah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alima anna ashamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui bahwasanya seorang yang bernama Ashamah. Siapa itu? An-Najasyi. Yaitu Najasyinya Habasyah, Malikul Habasyah, Malikun Adil. Dia adalah seorang raja yang adil. La yuzlamu indahu ahadun. Rakyatnya gitu kan. Orang yang di bawah kekuasaan dan pemerintahnya, satu pun tidak ada yang dizalimi. Dia adalah seorang raja yang adil. Fa'amaral muslimina an yuhajiru ilal Habasyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Firaran bidinihim minal fitan. Agar mereka itu pergi untuk menyelamatkan agama mereka itu dari fitnah. Dari fitnah ini ya dari pemaksaan untuk keluar dari ajaran agama Islam. Nah, fitnah ini yang ditafsirkan oleh Abdullah ibn Umar, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah fitnah pemaksaan untuk keluar dari agama Islam. Nah, ini kan kaum muslimin kan dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Untuk lari dari fitnah tersebut harus keluar dari negeri Mekah. Kapan keluarnya? Wa fi Rajab sanata khamsin minan nubuwah hajara awwalu faujin minas sahabati ilal Habasyah. Di bulan Rajab tahun ke-5 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka gelombang pertama dari sahabat-sahabat Nabi itu memulai hijrahnya ke Habasyah. Kana makunan min 12 rajulan. Mereka terdiri dari 12 orang laki-laki. Wa arba'i niswatin, dan 4 orang perempuan. Ra'isuhum, pemimpin mereka adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Wa ma'ahu as-sayyidah Ruqayyah, bersama dengan Utsman yaitu istri beliau, putri Rasulullah, Sayyidah Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kedua itu, innama huma awwalu baitin hajara fi sabilillahi ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam. Jadi semenjak Nabi Ibrahim dan semenjak Nabi Lut, keluarga Islam pertama yang hijrah dalam rangka menyelamatkan agama setelah Nabi Ibrahim dan setelah Nabi Lut itu adalah kalian berdua ini. Jadi suami istri kan, dia sudah suami istri, sudah berkeluarga. Kalian berdua ini adalah keluarga pertama yang berhijrah fi sabilillah dalam rangka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kana rahilu haula'i tasallulan fi dhulmatil laili. Rahil, kepergian mereka itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tengahnya gelap malam. Hatta la tuftan lahum Quraisyun, sampai agar kepergian mereka itu tidak disadari oleh orang-orang Quraisy. Kharaju ilal bahri, mereka menuju ke laut. Jalan untuk menyeberang ke Habasyah kan melalui laut Merah. Wa yumammimu Mina'a Sya'ibah, mereka menuju tempat yang namanya Mina Sya'ibah. Wa qayyadat lahum al-aqdar safinataini,
Kemudian disiapkan bagi mereka itu ada 2 kapal. Safinataini tijarataini. Ada 2 kapal dagang yang disiapkan bagi mereka untuk menuju ke yang mana kedua kapal itu abharata akan berlayar dengan mereka menuju ke Habasyah. Wa fatanat lahum Quraisyun. Nah, keberadaan kapal yang disiapkan ini ternyata menjadikan Quraisy itu sadar, ini berarti ada yang mau pergi nih. Ada kapal siap berlayar, siapa yang mau pergi ini? Fakharajat fi atharihim, maka dibuntuti, dikejar dari belakang rombongan ini. Lakin lamma balagat ila syati, akan tetapi ketika Quraisy ini tadi sadar bahwasanya ada yang pergi, dengan mendapat berita bahwasanya ada 2 kapal yang siap berlayar, segera dikejar. Akan tetapi ketika mereka sudah sampai di pinggir laut, ila syati, kanu qad intalaqu aminin. Alhamdulillah kapalnya udah berlayar duluan. Artinya sadarnya ini terlambat gitu loh. Orang Quraisy sadarnya terlambat. Padahal tahu berita ada kapal ini sebelumnya, tetapi baru sadar, oh ini berarti ada orang mau pergi. Ketika dikejar ternyata sudah pergi. Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan. Wa aqamal muslimuna fil Habasyah fi ahsani jiwarin. Alhamdulillah mereka kemudian bermukim, orang-orang muslim kemudian bermukim di Habasyah dalam keadaan yang aman, yang terbaik bagi mereka untuk saat itu. Nah, ikhwas sekalian, pelajaran yang kita ambil dari hijrah ke Habasyah ini tadi, kita lihat di masa Nabi SAW, Quran kan belum turun lengkap. Ketika mereka mendapatkan problem ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, ini loh solusi bagi problem kamu. Kan problemnya kita semakin sempit, semakin ditekan. Apa yang harus kita lakukan? Turun isyarat, bumi Allah luas. Kalau turun isyarat dari Allah, bumi Allah luas, kalau begitu ketika ditekan di satu tempat ini, kita kan bisa pergi ke tempat yang lain. Kalau begitu kita harus pergi ke tempat yang lain. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dilaksanakanlah hijrah yang seperti ini. Tidak secara langsung Allah perintahkan di dalam ayat, tetapi diberikan isyarat, baru kemudian melalui lisan Rasulullah SAW diperintahkan untuk pergi hijrah, meninggalkan Mekah pada saat itu. Nah, nanti hijrah yang kedua itu lebih banyak lagi jumlahnya. Namun sebelum kaum muslimin nanti hijrah yang kedua, di sini ada satu peristiwa yang terjadi di mana di Mekah pada saat itu, yang mana peristiwa yang terjadi ini kabarnya sampai ke Habasyah, dan kaum muslimin yang di Habasyah mengira bahwasanya kabar tersebut adalah kabar yang benar. Jadi kabarnya itu yang sampai ke kaum muslimin yang berada di Habasyah, orang-orang Mekah itu sudah masuk Islam semua. Faktanya itu orang-orang Mekah ketika mendengar Nabi membaca surah An-Najm, mereka itu hanyut terlarut sampai kemudian sujud bersama Nabi SAW. Nah, ketika melihat faktanya mereka itu sujud bersama Nabi SAW, berita yang tersebar ini beda-beda. Ini kenapa dia sujud sama Nabi gitu loh. Hakikatnya kenapa sujud sama Nabi? Apakah mereka sudah masuk Islam semuanya? Ini sampai ke telinga kaum muslimin di Habasyah. Orang-orang Mekah sudah masuk Islam semuanya. Begitu cepatnya diterima dakwah Nabi, ya sudah kita balik lagi ke Mekah. Ketika balik lagi ke Mekah, belum sampai ke Mekah ternyata tidak demikian keberadaan kabar sebenarnya itu. Nah, nanti kabar-kabar yang lain lagi, orang-orang musyrik yang dia ikut sujud bersama Nabi nggak rela dikatakan mereka masuk Islam, bikin cerita palsu. Kami ini mau sujud sama Muhammad karena Muhammad mengucapkan ini penghormatan terhadap berhala kami. Ini Muhammad mengatakan Ghoronik gitu. Makanya ini kisah ini nanti yang dikenal dengan kisah Ghoronik. Kisah Ghoronik ini oleh para orientalis nanti dipopulerkan karena kisah Ghoronik ini secara teks kisahnya tercantum di kitab-kitab tafsir gitu loh.
di mana terucap keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW itu kalimat yang mengagungkan dan memuja berhala-berhalanya orang-orang kafir Quraisy gitu. Padahal ini berita tidak benar. Ini disampaikan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini. Berita yang demikian ini adalah berita yang sengaja dibuat sebagai satu kedustaan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjaga gengsi mereka yang sudah terlanjur ikut sujud bersama dengan Nabi SAW. Nah, kita baca tuturan dari Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Masih ada sisa waktu ya. Wa fi Ramadan, di bulan Ramadan min nafsis sanah, di tahun yang sama yaitu tahun ke-5 kenabian, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal haram. Sebagaimana biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke haram, pergi ke Baitullah, Ka'bah. Wa hunaka jam'un kabirun min Quraisy. Di situ ada banyak orang-orang Quraisy sedang berkumpul di haram Makkah pada saat itu, di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Kana fihi sadatuha wa kubara'uha. Di tengah-tengah mereka ada petinggi-petingginya, ada tokoh-tokohnya yang disegani di tengah-tengah mereka. Faqama fihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk berdiri di hadapan mereka menyampaikan khutbah, menyampaikan dakwahnya. Wa akhadha yatlu suratan najmi baghtatan. Dengan segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membaca surah An-Najm. Inna ulaikal kuffar lam yakunu sami'u kalam Allah qabla dzalik. Yang mana sebagian besar orang-orang kafir pada saat itu, kafir Quraisy, selama 5 tahun Nabi dakwah itu sebenarnya mereka belum pernah mendengar Quran sama sekali. Jadi yang pernah mendengar Quran itu ya segelintir orang kecil aja, kayak Abu Jahal, kemarin Uqbah bin Abi Mu'id yang datang itu dengar Quran cuma ingin mengejek saja. Gimana sih Quran tuh gitu kan. Tapi sebagian besar dari mereka itu belum mendengar Al-Quran. Kenapa? Li'anna uslubahum al-mutawasil. Li'anna uslubahum al-mutawasila kana huwal amal bima tawasa bihi ba'duhum ba'da. Karena metode mereka di dalam berkomunikasi, al-mutawasil itu kan metode komunikasi mereka itu adalah melakukan apa yang diwasiatkan satu sama lain. Nah, yang diwasiatkan satu sama lain apa pada saat itu? Jangan dengar, jangan dengar. Ketika dikatakan jangan dengar, betulan dia nggak dengar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 26. Perkataannya orang-orang kafir pada saat itu satu sama lain, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu dengarkan Qur'annya dari Muhammad ini. Jadi mereka yang belum mendengar Quran, ketika sudah disampaikan oleh satu orang dari orang Quraisy, jangan dengerin Quran, jangan dengerin Quran, nurut dia, nggak kepo. Nah, kalau kita kan biasanya hari ini jangan, tapi malah kepo, masa sih gitu, didengerin. Nah, kalau yang ini nurut dia, orang kafir Quraisy nurut. Pembesar-pembesarnya seperti Abu Jahal itu sudah mendengar 1-2 kali, udah jangan dengerin, jangan dengerin. Nanti yang lain-lain itu nurut, sehingga hasilnya apa? Sebagian besar dari mereka tidak mendengarkan Al-Quran itu secara faktanya.